Woho, welcome back again di channel Anime Viral. Kali ini kita akan ngebahas kisah petualangan terbaru dari pahlawan kita Saitama dalam manga serial anime One Punch Man. Lebih tepatnya di chapter 181 versi mangaku. Penasaran nih gimana serunya? So nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita ulas. Di awal cerita kita diperlihatkan gedung-gedung yang telah rusak dan orang-orang di gedung sebelah yang panik menyaksikan kejadian tersebut. Terlihat juga Amai Max menyaksikan kejadian itu. Di tengah suasana tegang, Amai Max kemudian menyadari keberadaan Saitama yang terlibat dalam kekacauan. Shin pun berpindah ke atap sebuah gedung. Saitama berhasil menghentikan laju dorongan serangan dari Tatsumaki. Dia kemudian mengajak Tatsumaki untuk kembali ke dekat markas asosiasi. Setelah mendengar perkataan Saitama, Tatsumaki turun dan mendarat tepat di hadapan Saitama. Mereka terdiam dan saling bertatapan satu sama lain selama beberapa saat. Saitama dengan polosnya bertanya kepada Tatsumaki tentang arah jalan menuju markas asosiasi. Tatsumaki hanya memberikan ekspresi datar setelah mendengar pertanyaan dari Saitama. Dia kemudian memegang bagian belakang Saitama dan mendorongnya sampai membentur gedung tempat mereka berpijak. Dia pun menyeret Saitama sampai turun ke lantai dasar gedung. Tidak berhenti di situ saja, Tatsumaki kembali menyeret Saitama sampai membentur jalan raya dan menggiringnya menuju kembali ke markas asosiasi. Akan tetapi dengan santuinya Saitama malah berkata, bukankah tindakan Tatsumaki ini akan berdampak buruk pada kulit kepalanya? Dengan ketus, Tatsumaki hanya menyuruh Saitama untuk diam. Ketika mereka saling ribut, tiba-tiba Tatsumaki menyadari ada sesuatu yang tengah mengejar mereka. Melihat dari kecepatan yang bisa mengimbanginya, Tatsumaki mengira sesuatu itu adalah monster atau seorang pahlawan. Dari arah belakang, Sonic si ninja jahat berhasil mengimbangi kecepatan dari Tatsumaki. Dia juga terlihat mulai mendekati mereka. Dalam benaknya, Sonic tahu yang sedang diseret-seret adalah Saitama. Dia juga tidak ingin mengetahui apa yang terjadi dan hal terpenting baginya adalah dia ingin mengalahkan Saitama. Sonic kemudian melempari banyak sekali shuriken peledak ke arah Saitama dan Tatsumaki. Dengan bangga, dia berkuar-kuar mereka tidak akan bisa menghindari shuriken peledak yang udah dilempar ke arah mereka. Karena shuriken itu mempunyai kecepatan yang tinggi agar bisa mengenai targetnya. Akan tetapi dengan sangat mudah Tatsumaki mengendalikan shuriken itu dan merubah arah lajunya kembali ke arah Sonic guys. Hal itu membuat Sonic terkejut, namun dengan sigap dan refleks yang bagus Sonic berhasil menghindari beberapa shuriken yang tengah menuju ke arahnya. Namun nih tanpa disadari kakinya mendarat tepat di kotoran anjing sehingga menyebabkannya terpeleset dan tidak bisa menghindari shuriken-shuriken yang tengah berada di dekatnya. Ketika shuriken itu mengenai Sonic dan meledak, dia menyalahkan Saitama atas apa yang telah terjadi padanya. Shin pun berpindah daerah dekat dengan markas asosiasi. Setelah menyadari mereka sudah dekat dengan markas, Saitama kemudian melepaskan genggaman Tatsumaki. Hal itu juga membuat Tatsumaki terkejut karena Saitama berhasil lepas. Saitama dengan tampang polosnya memperbolehkan Tatsumaki untuk mengamuk kembali. Mendengar perkataan Saitama membuat Tatsumaki kembali marah guys. Menurutnya Saitama sudah memandang rendah dirinya. Dia bertanya apakah tidak apa-apa dia menggunakan kekuatan penuhnya. Dengan tampang datar khasnya, Saitama berkata, ya silakan saja. Tatsumaki sempat terkejut setelah mendengar perkataan Saitama. Namun di sisi lain dia juga mulai bersemangat seakan menemukan lawan yang bisa membuatnya mengerahkan semua kekuatannya. Shin berpindah lagi ke lantai bawah markas tempat para pahlawan dan tim Blizzard berada. Terlihat tim Blizzard berkumpul dan memikirkan tentang keputusan Fubuki untuk membubarkan tim Blizzard. Kebimbangan mereka bahkan bisa dirasakan oleh pahlawan lain di sana. Tidak jauh dari mereka ada beberapa pahlawan yang merasa jika terjadi sesuatu kepada tim Blizzard. Hal itu juga dirasakan oleh Needle Star, mantan anggota tim Blizzard. Ketika suasana menjadi semakin tegang di dalam tim Blizzard, tiba-tiba beberapa orang anggota memutuskan untuk keluar dari tim Blizzard. Alasan mereka memutuskan keluar berbeda-beda. Ada yang mengatakan dia bergabung karena mendengar jika yang lemah bisa bekerja santuy, namun sekarang situasi menjadi tidak sepadan dengan apa yang tengah didengarnya.
Anggota lain mengatakan alasannya untuk keluar adalah semakin terbongkarnya sisi gelap asosiasi dan pahlawan kelas S yang menganggap mereka sebagai antagonis. Ada juga anggota yang merasa jika Fubuki tidak pernah menceritakan atau menjelaskan tentang dirinya. Padahal nih, mereka sudah memberikan semua yang bisa mereka lakukan untuk Fubuki. Dan menurutnya ini adalah bentuk pengkhianatan. Namun ketika anggota yang memutuskan untuk keluar mulai berjalan menjauh, seorang anggota yang masih bertahan marah dan bertanya kenapa mereka terus menyalahkan Fubuki. Namun bulu mata memintanya untuk berhenti. Dia menambahkan situasi ini terjadi karena merekalah yang terlalu lemah dan tidak bisa diandalkan. Mendengar perkataan bulu mata membuat anggota lain terdiam sambil menundukkan kepalanya. Akan tetapi di tengah semua kebimbangan itu, tiba-tiba bulu mata berjalan menuju ke arah tangga yang mengarah ke lantai atas. Anggota lain yang menyadari hal itu bertanya kemana bulu mata pergi dan apakah dia memutuskan untuk keluar juga. Bulu mata kemudian menjawab dia akan menuju ke tempat Fubuki berada. Dia juga mengajak anggota lain yang masih bertahan dengan mengatakan jika ingin bertambah kuat maka ikutlah denganku. Perkataan bulu mata mampu membuat ekspresi anggota yang masih bertahan berubah dari suram menjadi lebih ceria lagi. Namun ketika bulu mata bersama anggota yang lain mulai memanjat tangga ke lantai atas, Needle Star tersenyum mengejek sambil berkata, benar kan mengejar yang muda menjadi pilihan terakhir yang ada di dalam pikiran mereka. Scene berpindah ke tempat Saitama dan Tatsumaki. Terlihat Fubuki sudah sampai di sana dan sangat terkejut melihat apa yang sudah terjadi. Sebuah tornado yang besar menerbangkan tanah dan bebatuan yang ada di sekitarnya. Ketika Fubuki masih terpana dengan apa yang sudah dilakukan saudaranya itu, tiba-tiba Saitama dan Tatsumaki melesat melewati Fubuki. Scene pun berpindah ke tempat King berada. Akibat elevator rusak menyebabkan King yang hendak bermain video game di rumah Saitama tidak bisa pulang guys. Ditambah Saitama yang tidak bersama dengannya membuat King menjadi semakin panik. Akan tetapi tiba-tiba Saitama muncul dan mendarat tepat di sebelah King. Saitama yang menyadari keberadaan King bertanya, apakah King datang untuk bermain? Namun saat itu Saitama berkata maaf mungkin nanti, karena untuk saat ini dia masih sibuk. King kemudian bertanya apa yang sebenarnya Saitama lakukan. Dengan ekspresi datarnya Saitama menjawab bocah yang bernama Tatsumaki atau siapalah itu. Belum selesai Saitama berbicara, tiba-tiba Tatsumaki mendekat ke arah mereka sambil berkata dia bisa mendengar pembicaraan mereka. Dia kemudian bersiap mendarat di dekat Saitama dan King. Namun beberapa saat sebelum Tatsumaki mendarat, Saitama pergi menjauh dari tempatnya dan King. Karena sudah terlanjur dalam posisi mendarat, Tatsumaki terpaksa berhenti di sebelah King. Tatsumaki kemudian segera mengejar Saitama yang sudah pergi menjauh. King yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terdiam. Oke guys, itu tadi cerita komik One Punch Man chapter 181 versi mangaku, dimana di akhir scene diperlihatkan Fubuki telah sampai di tempat Saitama dan Tatsumaki berada. Keputusan yang diambil tim Blizzard, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Di chapter berikutnya bakalan semakin menarik tentunya. Kalau kalian masih penasaran dengan kelanjutan kisah petualangan Saitama, kalian bisa ikuti terus review manga One Punch Man di Anime Viral Indonesia. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf, and thanks for watching video on Anime Viral and see you next time.